Bicara masa depan, sebagian orang sangat excited untuk menyambut masa depan karena akan dipenuhi dengan teknologi-teknologi baru dan peluang-peluang baru. Tapi bagi sebagian lainnya, masa depan mungkin terkesan menakutkan karena kekhawatiran tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perubahan adalah sebuah keniscayaan. Mau tidak mau, ke depan akan selalu ada perubahan yang bahkan tidak bisa kita prediksikan. Dari 7 unsur kebudayaan, teknologi menjadi salah satunya. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi saling berinteraksi dan memiliki resiprositas dengan manusia. Teknologi sendiri adalah ilmu terapan yang dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Namun, setidaknya teknologi meliputi paling tidak beberapa unsur. Yang pertama adalah alat-alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, alat-alat transportasi, serta alat-alat komunikasi. Sebagai bagian dari kebudayaan, teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Petani. Bicara jumlah orang yang berprofesi sebagai petani, angkanya tentu sangat besar karena sektor pertanian merupakan sektor kebutuhan pokok manusia. Di negara-negara berkembang dan negara-negara tertinggal, pertanian masih terhitung sebagai pekerjaan padat karya. Tetapi sebagian proses ini sekarang juga sudah diotomatisasi loh. Pengukuran tanah, pemantauan, hingga penyiraman sudah bisa dilakukan oleh drone dan dibantu dengan teknologi satellite imagery, sehingga waktu untuk melakukan penanaman hingga panen bisa menjadi lebih singkat dibanding sebelumnya. Karena koran, tabloid, majalah, dan semua media cetak sudah hampir punah. Di Indonesia, media-media cetak populer sudah banyak berguguran, lalu beralih menjadi media online. Kita membaca berita dari artikel lewat website, Twitter, YouTube, Facebook, dan channel digital lainnya. Bahkan kecepatan sebuah berita itu rilis bisa kurang dari 1 jam saat peristiwa tersebut telah berlangsung. Jumlah tenaga kerja yang berprofesi sebagai kasir sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Kita masuk mall, minimarket, toko-toko selalu ada kasir diri. Tapi secara global ada Amazon Go, sebuah toko tanpa ada seorang pun yang menjaga, di mana kita hanya tinggal mengambil barang-barang lalu keluar begitu saja. Semua belanjaan Anda sudah terbayar secara otomatis dari kartu kredit Anda dengan sensor yang ada di situ. Buruh pabrik. Dulu, ketika revolusi industri berlangsung, banyak orang yang bekerja di pertanian beramai-ramai pindah untuk bekerja di pabrik-pabrik. Kini, dengan teknologi robotik, manusia mampu membangun mesin-mesin yang akan menghilangkan kebutuhan tenaga kerja manusia. Kedepannya, tentu perusahaan-perusahaan industri akan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas produksi yang dihasilkan dengan tenaga mesin robotik dibandingkan tenaga manusia. Hal ini karena mesin-mesin pabrik sekarang bisa melakukan pekerjaan lebih cepat dan akurat. Namun, sejak kehadiran smartphone dan orang bisa dengan mudah berkomunikasi, pekerjaan ini pun semakin menghilang. Walaupun begitu, operator telepon saat ini masih dibutuhkan di perkantoran besar yang menerapkan sistem extension untuk telepon di meja karyawannya. Mengenal jenis-jenis profesi. Dokter. Dokter adalah orang yang ahli dalam mengobati penyakit dan menjaga kesehatan. Dokter biasanya bekerja di klinik atau di rumah sakit. Siapakah ini? Guru, teacher.
Guru adalah orang yang mengajar dan membimbing murid-muridnya. Guru biasanya bekerja di sekolah atau tempat pendidikan lainnya. Siapakah ini? Polis. Polisi adalah orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Polisi berkantor di kantor polisi atau di luar kantor sesuai tempat penugasan. Siapa ini? Tentara, soldier. Tentara adalah orang yang bertugas melakukan pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Tentara bermarkas di kamp militer. Siapakah ini? Pelaut, sailor. Pelaut adalah orang yang berlayar di laut menggunakan kapal yang terbuat dari besi dan berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau dari negara satu ke negara lain. Pelaut bekerja di kapal laut. Lalu siapakah ini? Pilot. Pilot adalah kapten penerbangan yang bertugas mengendalikan pesawat dan memastikan keamanan serta keselamatan penerbangan pesawat hingga para penumpang sampai di tujuan. Pilot bekerja di pesawat terbang. Siapakah ini? Pemadam kebakaran, firefighter. Pemadam kebakaran adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Pemadam kebakaran bekerja di kantor pusat pemadam kebakaran. Siapakah ini? Insinyur, engineer. Insinyur adalah orang yang mengerjakan pekerjaan merancang hingga merencanakan desain tertentu. Insinyur bekerja di kantor atau di tempat sesuai di mana proyek atau pekerjaan rancangannya dibuat. Siapakah ini? Seniman, artis. Seniman adalah seseorang yang kreatif, inovatif, atau mahir dalam bidang seni dan membuat karya seni seperti lukisan, patung, seni peran, seni tari, sastra, film, dan musik. Seniman bekerja di mana saja, bisa di dalam studio atau dimanapun tempat karyanya dibuat. Siapakah ini? Chef. Chef adalah pekerja atau tukang masak profesional yang terlatih dan mahir dalam semua aspek penyiapan makanan, yang biasanya berfokus pada hidangan tertentu. Chef bekerja di restoran, seperti di restoran hotel, kafe, kapal, atau bahkan di restoran milik sendiri. Siapakah ini? Petani, farmer. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara mengolah tanah untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman agar memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Petani bekerja di lahan pertanian seperti kebun, ladang, atau sawah. Siapakah ini? Nelayan, fisherman. Nelayan adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja menangkap ikan atau jenis hewan lainnya yang hidup di perairan khususnya laut. Nelayan bekerja di kapal atau perahu yang dilengkapi alat penangkap ikan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, bekerja didefinisikan sebagai melakukan suatu kegiatan minimal 1 jam secara kumulatif dalam seminggu terakhir untuk menghasilkan uang atau barang. Dalam konsep ini, ditekankan bahwa seseorang dianggap bekerja jika menghasilkan uang atau barang.
terdapat pengecualian. Jika suami atau istri, anak-anak, atau sanak saudara ikut membantu seseorang dalam bekerja tetapi tidak menerima upah, juga dikategorikan sebagai bekerja. Nah, jika seseorang tidak bekerja karena sedang sakit, cuti, menunggu panen, dan tugas belajar, maka dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja. Begitu pula, seseorang yang berprofesi sebagai dokter, tukang jahit, arsitek yang menggunakan profesinya untuk keperluan keluarga, maka dianggap dan dimasukkan ke dalam kategori sementara tidak bekerja. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kategori, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun atau lebih, yang bekerja atau punya pekerjaan, maupun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun atau lebih, yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Jadi, tidak semua penduduk usia kerja itu wajib bekerja. Charles Fadel melihat beberapa framework dalam melihat keterampilan abad ke-21. Lingkup dari keterampilan abad ke-21 meliputi keterampilan untuk kecakapan hidup dan karir, keterampilan dalam kecakapan belajar dan inovasi, dan kecakapan informasi, media, dan teknologi. Jika kita lihat, literasi digital merupakan salah satu tuntutan yang dibutuhkan untuk mewujudkan keterampilan di abad ke-21. Pada keterampilan untuk kecakapan hidup dan karir, kita bisa melihat ada beberapa aspek yang perlu untuk kita kedepankan. Yang pertama adalah fleksibilitas dan adaptabilitas, kemudian inisiatif dan pengendalian diri, kecakapan sosial dan lintas budaya, kemudian produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Pada bidang kecakapan belajar dan inovasi, ada konsep 4C, yang berarti ada keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kreatif dan inovatif, serta komunikasi dan kolaborasi atau kerjasama. Di bidang kecakapan informasi, media, dan teknologi perlu ada penekanan dalam hal literasi informasi, literasi media, serta literasi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ada bekerja, ada yang tidak bekerja, atau yang biasa dikenal dengan pengangguran. Menurut BPS, yang dimaksud dengan pengangguran bukan hanya mereka yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, melainkan termasuk juga mereka yang sedang mempersiapkan usaha dan sudah diterima bekerja, atau memiliki usaha tapi belum mulai bekerja. Bahkan mereka yang sudah putus asa karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan juga termasuk ke dalam kelompok pengangguran. Wow,